Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di sini bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Baik teman-teman semuanya, pada video yang ke-13 di sini kita akan melanjutkan dari project sebelumnya, yaitu masih di dalam project data barang ya. Di mana di dalam pertemuan sebelumnya kita telah berhasil untuk membuat sebuah input data barang seperti ini. Ini masih berupa formnya ya, jadi ketika ini diisi dan juga diklik simpan, ini belum bisa berjalan ya. Jadi bagi teman-teman semua, silahkan nanti teruskan ya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis sambil mencatat bagian-bagian yang terpenting dalam pertemuan hari ini. Dan yang belum like dan subscribe silahkan dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Ya, kemudian untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ya, di pertemuan sebelumnya kita telah membuat form login, kemudian proses login. Setelah itu juga ada menu utama dan juga ada form input barang. Ya, kemarin mohon responnya, apakah video saya sudah berjalan kembali teman-teman. Mohon maaf tadi saya lupa belum mengganti koneksi ke wireless yang satu ya. Nah, jadi harapan saya ulangi ya teman-teman, harapan saya ketika selesai perkuliahan, teman-teman langsung mempraktekkan, langsung mencoba dari apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan hari itu. Ya, jadi setidaknya Anda memiliki waktu 1 minggu lah untuk mengejar ataupun untuk mengerjakan ya dari proyek yang saya berikan ini. Ya, karena nantinya proyek inilah yang dikumpulkan untuk nilai UAS ya, ujian akhir semester. Dan nanti ada beberapa ketentuan di akhir. Ya, di sini sudah lengkap ini ya teman-teman, 13-15 project PHP CRUD lengkap 2022. Yang file kemarin yang versi 1 ya, V1 itu sudah saya hapus. Jadi silahkan teman-teman nanti download ulang. Ya, biar nanti bisa mengikuti ataupun bisa bahkan mengejar ya, menyalip. Ya. Di sini nanti saya jelaskan sampai ke bagian tampil data dan juga pencarian data. Namun mungkin teman-teman langsung menyelesaikan sampai akhir, nah itu lebih bagus lagi malahan ya. Oke, apakah ada masalah ya ketika pembuatan ini? Ini Kak Ainur Rizky, sudah Pak, oke bagus ya. Jadi yang lainnya harapan saya juga sama seperti Kak Ainur Rizky, Kiki Amalia ini ya. Jadi mengerjakan sesuai dengan materinya ya, sampai mana materinya dan dikerjakan di situ juga. Ya, ini sebenarnya nantinya yang membutuhkan juga teman-teman sendiri, yang memanfaatkan ilmunya juga teman-teman sendiri. Jadi kalau nggak mau mengerjakan, ya bukan salah saya. Ya, yang penting nanti saya dalam proses penilaian itu sesuai dengan yang mengerjakan dan tidak mengerjakan gitu aja ya. Karena nanti kalau saya nilai rata, maksudnya yang tidak mengerjakan pun saya nilai bagus, itu nanti yang dosa saya. Ya, Anda tidak mengerjakan tugas kok nilainya bagus. Anda tidak memahami materi ini kok nilainya bagus. Nanti yang dosa malah saya ya. Dan nanti juga Anda ketika melamar pekerjaan kan pasti melampirkan transkrip nilai dan juga ijazah ya. Di transkrip nilai itu kan ada mata kuliah ini pemrograman web 2. Nah, nanti ketika wawancara HRD-nya mungkin nanti tanya pemrograman web 2 ini isinya apa. Nah, nanti malah Anda kalau nggak tahu malah memalukan diri Anda sendiri. Nilainya kok bagus. Nah, ini Anda bisa apa di sini, membuat proyek apa dulu waktu kuliah? Anda bingung malah nggak bisa jawab. Ya, jadi saya menilai berdasarkan apa yang telah Anda kerjakan. Ya, oke. Kemarin form input data barang ini sudah dibuat ya, tapi untuk proses penyimpanannya kemarin belum ya. Jadi di sini kemarin saya akan dibahas di pertemuan selanjutnya gitu ya, belum ada gambar ini sampai seterusnya. Nah, sekarang silahkan buat input barang di .php, karena ketika form barang ini diklik submit ya, ini diklik simpan di dalam form yang atas ini, kelihatan ya teman-teman ya, saya zoom lagi, dia akan mengarah ke bagian action ya, actionnya input barang PHP ya. Jadi input barang PHP ini nanti yang akan memproses
data yang telah dimasukkan di sini dan akan dimasukkan ke dalam database. Nah, yang pertama pastinya tentu kita mengecek dulu ya menggunakan session apakah si user ini sudah masuk atau login atau belum ya. Jadi kalau username-nya belum terisi ya, if empty session username, jika username-nya masih kosong maka arahkan ke index PHP atau ke halaman login, halaman yang awal. Nah, setelah itu kita masukkan konfigurasi koneksi ya yang menghubungkan ke dalam database. Kemudian di sini saya membuat menu utama detailnya ya, tapi kalau teman-teman nggak dikasih title pun juga nggak masalah ya, karena file ini tuh nggak ditampilkan nantinya. Dia hanya bekerja sekilas gitu aja ya, dari form barang ketika diklik dia mengarahkan ke sini, kemudian nanti dikembalikan lagi ke dalam form barang. Ya, jadi titelnya pun nggak muncul nanti ya. Nah, selanjutnya di bagian bawah sini saya menggunakan CSS ya, ibarang. CSS ini sudah saya include-kan teman-teman, sudah saya upload di Syakat ya. Satu folder aset ini sudah saya upload, jadi silahkan nanti teman-teman tinggal download aja ya, karena di sini saya berfokus mempelajari PHP, jadi CSS-nya saya anggap teman-teman sudah bisa. Kalau teman-teman ingin melihatnya silahkan, kalau teman-teman ingin mengubah tampilannya, warnanya, fontnya, ukurannya silahkan nanti ya, disesuaikan sendiri saja. Ya, ibarang ini khusus untuk bagian di bagian apa namanya, di dalam input barang ini ya. Nah, kemudian untuk link-link seperti ini ya juga sudah saya update lagi teman-teman. Saya kasih nama link lengkap ya, nanti disesuaikan aja. Nah, di sini ada indeks, ada menu PHP, form barang, input barang ya. Di sini ada script ini. Kalau teman-teman merasa kesulitan, ini tinggal kopas aja ya. Karena ini harus benar-benar tepat penulisannya kalau online seperti ini ya. Kalau mau offline gimana? Kemarin sudah saya jelaskan, tinggal dikopas aja link ini, ditempelkan, kemudian nanti ditempelkan di browser ya maksud saya, kemudian diklik kanan, kemudian save as. Ya, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, lihat video tersebut aja ya. Oke. Nah, setelah itu di bagian bawah sini saya menggunakan Lotion Player. Ya, sekali lagi saya menggunakan Lotion Player. Ini untuk bagian, saya login dulu ya. Untuk bagian animasinya ya teman-teman ya. Untuk gambar-gambar seperti ini ya. Nah, jadi ketika diklik simpan, kalau datanya belum lengkap itu nanti akan menampilkan seperti itu ya. Lotion Player-nya no data. Nah, karena di sini saya berikan ini ya. Ini ketika kita ingin menyimpan suatu gambar ya. Jadi awalnya kita cari dulu lokasi filenya ya. Kalau yang nanti di-upload, di upload ya, di form barang itu kan ada yang input file gitu ya, gambarnya. Input tipe file namanya fupload. Ya, fupload-nya kita ambil nama ini, nama yang akan diinputkan, ya nama filenya berarti. Kemudian kita berikan variabel f lokasi file. Ya, file upload tmt name. Ya, nama file $files upload name. Nah, terus di sini ada keterangan bila yang diinputkan lengkap. Jadi nanti ada kedua kemungkinan ketika di sini saya inputkan data yang tidak lengkap dan data yang lengkap. Ya, jadi kalau datanya lengkap nanti bisa disimpan, langsung kita berikan eksekusi ini. Ya, bila yang diinput lengkap. If empty lokasi file, move upload file lokasi file. Ya, jadi file yang nantinya diupload, gambar yang nantinya diupload, kita arahkan ya, move upload file. Ya, arahkan ke dalam folder gambar dengan nama filenya. Nama filenya diambilkan dari mana? Dari fupload tadi. Ya. Kemudian kita membuat variabel lain, MySQL query connect insert into barang untuk menginsertkan data-data yang telah dimasukkan ke dalam form input data. Kemudian kita ingin memasukkan ke dalam tabel barang ya yang ada di dalam database. Insert into barang, nama barang, brand, kategori, jumlah, harga gambar dengan nilai ya. Jadi ini adalah nama-nama yang ada di dalam database-nya. Kemudian dengan nilai values $post barang, $post brand dan lain sebagainya. Ini adalah yang ditampilkan yang diambil dari form barangnya yang dari sini di atas. Ya, diambilkan dari sini.
Oke, ini jika data yang ditampilkan lengkap. Ya, kemudian diberikan informasi alert, data berhasil disimpan. Ya, kemudian diarahkan Windows Location Form barang. Nah, terserah teman-teman nanti mau ditampilkan di form barang lagi atau mau ditampilkan di tampil barang. Ya, terserah. Ya, tidak harus sesuai ya kalau ini ya. Kalau saya menampilkannya form barang lagi. Jadi setelah saya memberikan data misalkan ya, nama barangnya misalkan apa teman-teman? Brandnya, kategorinya smartphone ya. Ini hanya contoh ya teman-teman, jumlahnya misalkan 20, harganya 3 juta, gambarnya misalkan barang ya. Nah, tidak sesuai nggak apa-apa ya. Saya klik simpan ya, ini datanya lengkap. Kalau diklik simpan akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Setelah itu tadi dia diarahkan kemana? Form barang ya, diarahkan ke halaman ini lagi. Nah, klik OK, diarahkan ke halaman form barang lagi. Nah, kalau teman-teman ingin mengarahkan ke tampil barang langsung nggak masalah, ya boleh-boleh aja ini ya. Mana tadi yang kita inputkan? Oh, di bawah ini ya. Oke, mau ditampilkan di sini langsung juga boleh. Oke, teman-teman, seperti itu. Nah, sedangkan kalau data yang kita inputkan itu tidak lengkap, ya, misalkan di sini tadi ya saya langsung nama barangnya misalkan sembarang gini ya, terus yang lainnya belum terisi. Saya klik simpan. Nah, akan muncul maaf data yang Anda masukkan tidak lengkap, silahkan kembali. Ya. Nah, jadi di situ akan muncul ini, maaf data yang Anda masukkan tidak lengkap. Silahkan kembali. Kemudian di sini saya membuat form untuk kembali, ya, kemudian juga membuat form untuk logout. Kalau ingin ditambahkan menu lain juga boleh di situ ya. Ya, kemudian untuk bagian yang atasnya tadi, ya, yang bagian ini, ya, akan tampil di bagian ini ya, no data ini ya, animasinya. Dan ini online ya teman-teman ya, sekali lagi ini online. Jadi kalau teman-teman ingin offline, ya, jadi silahkan link ini ya di copy, kemudian dipaste di browser, harus online dulu, kemudian di download ya, di save as. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, setelah itu kita akan menampilkan barang. Jadi setelah datanya diisi, ya, masuk ke dalam database juga, localhost phpMyAdmin. Agak sedikit berat ya. Tunggu dulu. Bila mana teman-teman ada pertanyaan, boleh juga untuk menuliskan pertanyaan teman-teman di live chat ya. Oke, ini saya perbesar dulu biar kelihatan. Kemarin saya menggunakan nama apa ya? Counterku ini ya. Nah, di sini ada barang ya. Oke, tadi yang kita inputkan itu ini ya, Oppo ya. Ini urut berdasarkan apa ya? Harga mungkin ya. Coba kita urutkan berdasarkan ID barang. Oh, ini nama barang ya, ID. Tapi nggak ngaruh ya di bagian sananya ya. Ya, nanti bisa ditambahkan teman-teman descending atau ascending ya, biar urut nanti dalam menampilkan di sininya. Urut berdasarkan tanggal atau urut berdasarkan nama ya, atau nama barang atau brand barang atau apalah nanti ya. Baik, sekarang kita akan menampilkan barang. Jadi nanti akan seperti ini halaman tampil barangnya. Bagian atas ada tambah barang, menu utama, kemudian juga ada menu logout. Di sini ada pencarian. Jadi menu ini nanti ketika dicari, misalkan Samsung gitu ya, dia akan menampilkan data yang ada nama Samsungnya, entah itu brandnya, entah itu namanya, ya seperti ini ya. Oke.
ya, atau yang mengandung kata A gitu ya. Nah, lebih banyak lagi yang mengandung kata A. Misalkan Oppo. Nah, ada 2 data. Ya, langsung secara real time ya. Maksudnya ketika kita klik aja langsung muncul dia. Ya, ini. Ya, jadi bagian atas ada judul, kemudian ada form 3, tambah barang, menu utama, serta logout. Kemudian ada input tipenya teks ya. Kemudian di sini ada tabel. Nah, oke, yang pertama biasa kita cek dulu apakah si user ini sudah login atau belum. Ya, cek menggunakan session. Setelah itu kalau belum login, arahkan ke indeks PHP untuk login terlebih dahulu. Jadi misalkan kita belum login ya. Tadi namanya apa teman-teman? Tampil barang ya. Tampil barang titik PHP. Tampil underscore barang titik PHP. Nah, ketika kita belum login maka belum mau dia dibuka secara langsung ya, dipaksa untuk membuka sana nggak bisa. Kita harus login terlebih dahulu. Oke. Tampil barangnya seperti ini. Nah, terus kemudian di bagian bawah, ya jelas kita nanti akan menampilkan data dari database. Ya, kita harus mengambil koneksi dulu ya. Terus, di sini ada variabel barang. Query select from barang. Ya, kita istilahnya itu akan mengambil data dari tabel barang yang ada di dalam database. Ini nama tabel barang. Ini nama tabel yang ada di dalam database ya. Kemudian ini jika kolom pencarian terisi, if is set $post cari ya, $barang cari $post keyword. Nah, sebenarnya fungsi ini ya dia ada di bagian bawah, maksudnya terhubung ke bagian bawah teman-teman. Nah, jadi ini kita lewati dulu. Di bagian bawah ini ada inventory gudang ya, fiturnya ya. Sebenarnya bukan gudang ya, stok ya. Kemudian daftar barang, kemudian ini ada formnya untuk menu tadi, tambah barang, menu utama, dan logout. Saya yakin teman-teman bisa lah membuat itu ya. Terus di bagian bawahnya ada form dengan actionnya ke halaman ini sendiri, metodenya post ya. Kemudian ada input tipe teks, name-nya keyword ya. Kemudian size-nya 40, auto focus placeholder. Dia akan ditampilkan ketika seperti ini ya. Nih, masukkan keyword pencarian. Nah, ini ya, masukkan keyword pencarian. Itu namanya autofocus placeholder. Ya. Autocomplete-nya kita buat off, ID-nya keyword. Autocomplete itu saran. Ya. Kalau ini kita buat on, maka nanti ketika kita menuliskan satu huruf di sini, ya, misalkan S gitu ya, nanti akan muncul beberapa saran. Nah, Samsung maupun yang diawali dengan S. Ya. Tapi saya nggak akan mengaktifkan. Teman-teman kalau mengaktifkan silahkan. Atau dicoba di on kan nanti hasilnya seperti apa. Defaultnya adalah on, jadi ketika tidak ditulis autocomplete off itu dia sudah on ya. Nah, di sini tadi ada name keyword ya, jadi ini untuk bagian pencarian, ini terhubungnya ke bagian atas sana tadi ya, di bagian sini teman-teman ya, di bagian $barang cari $post keyword, cari yang ada di select from barang berdasarkan keyword. Nah, dan sebenarnya file ini ya juga terhubung ke bagian JavaScript. Ini ada asset JS cari JS. Ya. Di dalam JS itu ada fungsi ya keyword dokumen get element by ID keyword ya, diambilkan dari keyword tadi di input tipenya tadi ya. Kemudian dokumen get element by ID container. Tambahkan event ketika keyword ditulis. Ya, jadi ada event ketika keywordnya ditulis. Add event listener key up. Ya, ketika key-nya ditekan, ya, function jalankan fungsi ini. Buat objek ajak. Ya, variable XHR ini sembarang sebenarnya. Ya, new XML HTTP request. Ya, kita membuat request HTTP. Kemudian cek kesiapan ajaknya. XHR on ready state change function if XHR ready state 4 and XHR status sama dengan 200 container inner HTML XS response text ya, jadi untuk memberikan tampilan ketika si keyword ini ditulis ya secara langsung ya.
Kemudian dia akan membuka, ini kan kesiapan ya, dicek dulu ya apakah ready atau tidaknya ya. Setelah itu eksekusi ajaknya ya. XR open ya, XR ini nama variabel ini ya, new XML HTTP ya. Open get ajak barang PHP keyword ya, keywordnya berdasarkan keyword yang ditulis di dalam tadi ya, keyword value di dalam form ininya. Di sini ya, name keywordnya di situ. Nah, setelah itu dia akan membuka file PHP barang .php yang ada di folder aja. Ya sebenarnya ini sama ya, sama untuk menampilkan data. Isinya itu ada tabel ya, cuma di bagian atasnya itu dia memberikan query ini, keyword $get keyword query select from barang where nama barang likes keyword brand likes keyword. Jadi yang dicari itu tidak berdasarkan nama barang saja, tapi seluruhnya dari nama barang, brand, kategori, jumlah, harga. Ya, kita bisa mencari di sini tidak hanya dari nama barangnya aja, harga pun juga bisa. Misalkan yang ada angka duanya, ya ditampilkan ada angka duanya. Ya ini ada angka 2 di sini juga masuk ya. Misalkan 21 gitu ya, 21. Nah, biar lebih spesifik lagi ya. Yang ada 21-nya. Misalkan yang 5G. Nah, nih. Jadi tidak berdasarkan nama barang aja. Misalkan ini spare part juga bisa ya. Atau yang lainnya ya. Untuk ditampilkan di sini ya teman-teman ya. Nama, nomor barang dan seterusnya. Oke. Ini sama, ini ada edit, ada hapus juga. Jadi ini nanti silahkan teman-teman buat satu, kemudian di bagian sini ya, di bagian tampil barang, kemudian nanti bolehlah dikopas ya, dikopas tapi disamakan, dicek ini ya, dicek apa yang berbeda itu ya. Karena sama ini sebenarnya, tampil barang dengan barang PHP. Beda di atasnya ya, ini dari line 16 tabel. Ini ya 48 nih, tabel class table class table bordernya 0 kan sama ya. TR kelas judul, nomor, nama barang, brand, kelasnya judul, nomor, nama barang, brand, bla 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 dan seterusnya. Ini kan sama, jadi nulis 1 nanti dapat 2. Oke ya, cuma yang tampil barang dia menginputkan ini yang bawahnya, atas sama bawahnya berbeda. Oke, nanti dicermati sendiri ya. Nanti teman-teman nulisnya urut aja berdasarkan di modul biar nggak bingung ya, mengerjakannya sesuai ini. Oke, nanti akan tampil seperti itu ya. Oke, kemudian cari JS ini sudah saya jelaskan tadi ya, ada di draft ini teman-teman untuk cari JS nya ya, sudah masuk di modul, jadi teman-teman nggak usah menulisnya, cukup pelajari aja ya, sudah saya tambahkan di sini ya. Mana tadi? Berat sambil streaming. Di folder aset rar ini sudah ada carinya. Ya tinggal download file ini kemudian diekstrak, tinggal dimasukkan ke dalam folder nama project teman-teman. Oke, bisa dimengerti sampai sini teman-teman. Ini ya JS nya komplit, ada cari, ada main, kemudian di CSS nya juga komplit ya. Nanti teman-teman tinggal pelajari aja, tinggal ubah aja tampilannya, karena nanti tampilan juga akan mempengaruhi nilai. Tentunya tampilannya yang lebih bagus dari milik saya ya. Kalau yang tampilannya diubah tapi lebih tidak sekompleks, tidak semenarik milik saya, ya berarti nilainya tambah jelek gitu ya. Nah, oke, untuk barang ini tadi sudah saya buka juga. Oke ya. Terus untuk edit barang ya,
Edit barang ini berarti nanti kita kan di bagian barang sini ada bagian menu ya, di bagian sininya. TD alignment center as style text decoration non href edit barang PHP ID ya. Jadi arahkan ke edit barang berdasarkan ID-nya. ID-nya dari mana? Ya dari ID yang kita klik di sini. Yang kita klik di situ tuh yang bagian mana? Misalkan yang nomor 2 ada iPad. Ini kita edit. Jadi editnya itu berdasarkan data yang kedua ini. Ya, kita edit. Nah, misalkan kita ganti fotonya misalkan ya. Atau kita ganti yang lainnya. Jumlahnya sekarang menjadi 10. Ya, kita perbarui, kita simpan. Nah, jumlahnya sekarang menjadi 10. Nah, oke ya. Jadi edit itu dia kayak menampilkan data tapi bisa diedit. Ya, ini kan data yang tampil di sana. Ya. Nah, menampilkan data tapi bisa diedit. Edit barang. Simpan pada folder barang ya. Nah, ini sama hampir mirip dengan tampil barang. Cuma bedanya di sini di dalam input tipenya ya. Input tipenya sebenarnya dia juga teks, tapi dia ada value-nya. Value-nya diambilkan dari seperti tampil barang, $, jumlah, brand, harga, gambar, ya seperti ini ya. Sama berarti gabungan antara form input barang dan juga tampil barang. Nah, gitu aja ya, gabungan. Kalau input barang kan hanya input tipe teks, name-nya apa gitu aja ya. Tapi kalau tampil barang dia menggunakan tabel terus diambilkan datanya aja, value-nya aja. Nah, kalau edit ini berarti seperti form input barang beserta menampilkan barang ya. Nah, kemudian nanti ketika diklik dia diarahkan kemana ini? Submit value perbarui ya. Ketika diperbarui dia diarahkan ke bagian, coba kita cek di bagian atasnya, form method post, actionnya ke update barang .php ya, update barang .php. Update barang dia akan berkomunikasi dengan database tentunya ya. Ini sama seperti simpan barang tadi ya, sama seperti input barang, ini hampir mirip ya, dan menggunakan ini ya. Oke, nanti bisa di copy ya, yang penting alurnya itu benar. Oke gitu ya teman-teman. Untuk hapus barang kita lanjutkan minggu depan sama logout. Terus saya minggu depan juga akan sedikit menjelaskan mengenai teknik MVC ya, pengantar MVC. Nah, di bagian bawah sini sendiri juga sudah ada. Oh, ini tinggal 2 aja ya, logout sama hapus ya. Ya, kita langsungkan aja ya. Jadi minggu depan kita fokus ke teknik MVC aja. Ada hapus barang ya, simpan pada folder barang, berfungsi untuk menghapus data barang. Sama seperti edit. Ya, jadi dia bisa diklik berdasarkan ID. Ya, di bagian sana, di bagian atas tadi ada edit dan juga ada hapus kan. Ini kan untuk edit. Yang hapus juga sama. Ya, hapus barang PHP, tanda-tandanya ID PHP echo row. Jadi dihapus berdasarkan ID ini, diarahkan ke hapus barang. Ya, jadi kalau hapus barang berarti delete from gitu ya. Delete from. Kalau update berarti di sininya fungsinya bukan insert tapi update barang. Ya, kalau data baru kan insert into. Kalau edit berarti update barang, set nama barangnya, bla 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 bla. Tapi kalau tadi input barang, insert into barang, value-nya apa, gitu ya. Nah, ini di bagian bawahnya dengan ID, berdasarkan ID mana. Oke, kalau hapus juga sama, include, koneksi, kita membuat variabel baru untuk mendapatkan ID-nya. If hapus ID lebih besar daripada 0, ya. Jadi ketika hapus ini nilainya 1 ya, berarti iya ya, kan di dalam komputer itu hanya mengenal 1 dan 0 ya. Kalau 1 itu terlaksana, kalau 0 tidak terlaksana. Jika hapusnya itu terlaksana lebih dari 0 kan berarti 1. Munculkan alert data berhasil dihapus, setelah itu diarahkan ke tampil barang ya. Sedangkan else ya, data gagal dihapus
Nah, hanya seperti ini ya teman-teman ya. Tapi di sini dia menggunakan koneksi ya. Hapusnya itu dia menggunakan config koneksi. Yang di koneksi itu ada apa sih? Kemarin sudah kita buat ya, koneksi, config, koneksi. Di sini ada hapus, function hapus. Global connect, MySQL query connect delete from barang where ID barang ID. Return MySQL affected row connect ya. Ini ya, fungsi hapusnya ada di sini. Lupa ini kok bisa dipanggil? Iya, tadi kan di atasnya sudah diinputkan config / koneksi PHP. Ya, sudah dijalankan di sana. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Function hapus itu juga dipanggil di sini. If hapus ini ya. Dan logout, kalau logout hanya menghapus sessionnya aja, hanya seperti ini. Cukup pendek sekali untuk log. Oke, selesai teman-teman projectnya. Nah, ini tidak sampai ke pertemuan 15 ya. Nanti pertemuan 15-nya kita fokus ke MVC aja, konsep MVC. Ya, jadi UAS-nya nanti hanya sampai di sini teman-teman. Selesaikan program inventory barang di atas, namun dengan kasus yang berbeda. Kalau saya kan di atas contohnya menggunakan data barang ya, aksesoris smartphone. Nanti teman-teman bolehlah menggunakan misalkan laptop, ya, kendaraan bermotor ya, bisa sepeda motor, bisa mobil, bisa sepeda, ya sepeda dan mereknya, namanya atau tipenya, terus kemudian ada warnanya, atau judul film, ya, atau juga judul buku, atau makanan, ya makanan, terserah teman-teman. Yang penting berbeda dengan milik saya. Pak, lah kalau antar mahasiswa sama gimana Pak? Enggak apa-apa, ya kan mahasiswanya banyak. Mungkin saja mereka tidak sengaja membuat yang sama-sama mengerjakan misalkan sepeda motor, ya. Tapi saya yakin kalau kedua mahasiswa tersebut memang mengerjakan sendiri-sendiri, nanti data yang ditampilkan, ya, yang ditampilkan di sini itu juga berbeda, ya. Apalagi foto-fotonya nanti juga berbeda. Tapi kalau sama persis dari warnanya, dari tabelnya di sini nama barang, brand, kategori, jumlah, harga, gambar itu sama persis. Oh, berarti ya mahasiswa B mengcopy mahasiswa A. Ya, itu untuk membedakannya. Nah, apalagi nanti kalau di sini beda ya. Misalkan sama-sama membuat counter milik sama seperti milik saya, tapi di sini teman-teman menambahkan, misalkan ada warnanya. Nah, itu juga sudah membedakan. Ya. Ada warna produknya itu apa. Nah, di sini kan nggak ada. Ya, jadi minimal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nomor dan action tidak dihitung. Minimal 6 data. Kalau teman-teman menambahkan lebih bagus. Membuat tampilannya lebih menarik, lebih bagus. Ya, ini ya. Modifikasi tampilan semenarik mungkin. Oke, jadi hanya membuat project ini teman-teman. Sudah saya share semua codingnya, tinggal ditulis ulang. Ya. Kemudian untuk pengumpulannya silahkan pilih salah satu dari 3 pilihan ini. Yang pertama ya, ini pilihannya bukan dikerjakan semua. Yang pertama capture coding dan hasil run, berikan deskripsi teks pada PDF atau Word. Jadi codingnya itu dari yang pertama, misalkan di sini ya, urut ya. Yang pertama kan indeks, nah indeks PHP. Jadi sama seperti milik saya inilah. Nah kurang lebih sama seperti ini. Ya, sama persis, berikan deskripsi sedikit. Nah ini untuk apa? Edit barang ini untuk apa? Ya, nanti di sini saya bisa mengetahui si orang ini tuh hanya mengganti namanya aja atau gimana. Ya, jadi kalau laporan saya di Kompas ini saya paling paham ya. Laporan saya di Kompas. Nah ini sebenarnya laporan milik saya tapi di Kompas. Makanya di sana saya tuliskan untuk membuat kasus yang berbeda biar nanti datanya di sini juga berbeda. Ya, kemudian nanti laporan ini di upload ya di Google Drive ya. Terus untuk penilaiannya, seluruh fitur bisa berjalan. Bagaimana saya bisa menilainya? Bagaimana saya bisa menilai kalau program teman-teman itu berjalan atau tidak? Dari capture saat program dijalankan. Jadi dari awal sini teman-teman mengisi ya
mengisi ketika dia disalahkan. Maksudnya username dan passwordnya salah. Ya, di capture seperti ini, di capture, kemudian login. Ini di capture lagi, ya. Ini jika username tidak sesuai. Kemudian jika username sesuai, maka akan mengarah ke halaman mana? Ya, di capture. Banyak capture-capturannya nanti di dalam pilihan satu itu ya. Akan mengarah ke sini. Ketika di sini nanti diklik logout, hasilnya bagaimana? Dari situlah saya bisa mengetahui fiturnya berjalan atau tidak. Fitur Anda berjalan, tapi Anda tidak mengcapture-nya. Saya anggap fitur Anda tidak berjalan. Ya, jadi kalau yang memilih A itu benar-benar kompleks nanti dalam mengcapture. Ya, seluruh fitur berjalan dan tampilannya lebih bagus dari milik saya, itu akan mendapatkan nilai A. Ya, langsung mendapatkan nilai A. Yang dikirimkan nanti laporan beserta file project yang sudah dibuat RAR. Ya, beserta SQL-nya ya teman-teman ya. Nah, sudah bisa ya untuk menganu SQL ya, mengekspor. Oke, nanti dibuat RAR, misalkan ini. Diklik kanan, buat arsip boleh, buat RAR boleh ya. Oke, kemudian yang kedua, video demo dan deskripsi suara. Seluruh fitur berjalan, tampilan bagus, nilai A. Hanya beda di dalam video dan juga capture aja. Kalau video teman-teman dilihatkan aja ya di screen recording, tapi ya tidak boleh menggunakan kamera smartphone untuk merekam layar, tidak boleh karena itu akan bergoyang-goyang ya, jadi harus screen recording, dilihatkan indeks barang, di scroll pelan-pelan. Yang misalkan ini sampai line 24 ya, nanti dihenti sejenak 2 detik itu, kemudian diarahkan lagi di sini 2 detik, scroll lagi 2 detik. Setelah itu dijelaskan di sini indeks barang bertujuan untuk form login. Jika form loginnya benar atau username benar, dia akan diarahkan ke bagian menu. Nah, menu dilihatkan seperti ini. Di sini ada menu utama, ada tombol tambah barang, tampil barang, logout. Ketika diklik tampil barang, dia akan menuju ke tampil barang. Tampil barang fungsinya untuk apa? Bla 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 bla. Dilihatkan ya. Scroll seperti ini. Jangan cepat-cepat scrollnya. Ya, dikasih jeda, scroll jeda. Scroll jeda, scroll jeda. Nah, seperti itu. Ya, nanti videonya diupload di YouTube, kemudian boleh dibuat non publish. Ya, jadi di YouTube itu kan ada 3 pilihan: private, non publish, dan juga publish. Kalau publish, siapa saja bisa menemukannya, bisa melihatnya. Kalau non publish, orang yang memiliki linknya saja yang bisa melihat. Ya, siapa yang bisa memiliki linknya? Ya, orang tertentu yang dikirimkan linknya oleh si admin, pemilik user dari YouTube tersebut. Tapi kalau private hanya bisa dilihat oleh yang mengupload saja. Ya, jadi hanya boleh non publish dan publish saja. Kalau private tidak boleh karena saya tidak bisa menonton nantinya ya. Kemudian juga kirimkan projectnya ya. Projectnya dikirim di dalam, diupload dulu di dalam Google Drive dan nanti linknya juga dikirim. Ya, di dalam Syakat ini pengumpulannya ya. Atau yang ketiga, online kan web ini. Seluruh fitur berjalan. Jadi tampilannya sama seperti milik saya, cuma beda kasusnya aja. Ya, tidak mengganti-ganti tampilan, tapi Anda bisa mengonlinekan ya web ini, maka nanti akan mendapatkan nilai A. Yang dilampirkan apa? Link web online-nya dan juga driver project-nya. Drive project-nya. Web online, ya link web online itu link yang sudah online, bukan di localhost. Nanti ada yang salah kaprah kan. Ya, localhost ini nanti di copy dikirimkan ke saya. Ya, localhost itu hanya bisa dibuka di komputer teman-teman. Ya. File ini hanya di lokal komputer teman-teman. Jadi ini bukan link online. Ya, link online ya, yang contohnya ada yang Blogspot, kemudian juga yang Epizy, ya, Infinity Free itu ya. Kemudian juga bisa webhost. Nah, itu yang online. Yang gratisan aja nggak apa-apa ya, tidak harus berbayar. Baik, itu mengenai ujian akhir semesternya. Semoga teman-teman bisa mengerjakan dengan maksimal dan akan mendapatkan nilai yang maksimal juga. Bila mana nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh berdiskusi di grup WA yang sudah saya sediakan, atau bisa juga japri saya di jam dan di hari kerja. Saya akhiri untuk pertemuan yang ke hari ini ya, yang ke-13 atau 14 ini.
14 ya? Lupa tadi saya. Ya, sampai jumpa di pertemuan yang ke-15. Kita akan membahas mengenai konsep dari MVC di pemrograman PHP. Jadi praktikumnya sampai sini selesai ya. Hanya di pertemuan hari ini praktikumnya, proyek akhir, dan nanti ini proyek inilah yang dikumpulkan. Minggu depan kita akan teori sedikit membahas mengenai konsep MVC. Saya Dendi Kurniawan, jangan lupa presensi di Siaka seperti biasa, dan saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.